warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Realita, podcast yang gak cuma bahas agama tetapi juga realita. Nah, pada podcast kali ini kita akan mengangkat suatu topik yang sedikit agak tajam tapi penting bagi kita ketahui, yang berjudul benarkah sekolah Islam ini melahirkan radikalisme? Bersama saya hari ini sudah hadir dua narasumber keren-keren. Di depan saya sudah ada Mas Taufik Fadilah. Di sebelahnya ada Mas Rian Bagusti. Apa kabar Mas Rian dan Mas Taufik? Alhamdulillah, baik Mas Yahya. Baik teman-teman, sesuai tema kita kali ini, benarkah sekolah Islam melahirkan radikalisme? Karena akhir-akhir ini sering sekali kita mendengar isu-isu di masyarakat mengenai radikalisme di sekolah Islam maupun pesantren. Nah, menurut para narasumber, kenapa sih sekolah Islam ini sering banget disoroti dalam isu radikalisme? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Mas Taufik. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Yahya telah mengundang kami berdua di Ngaji Realita ini bersama teman-teman semuanya. Ini menurut saya pertanyaan yang sering banget muncul ya, khususnya di masyarakat kita di Indonesia ini. Menurut saya pertama, karena banyaknya isu dari media-media kita ini, misalkan dari medsos atau bahkan TV, banyak sekali mengangkat isu-isu radikalisme ini. Ada faktor pertama mungkin dari alumni pondok pesantren ataupun sekolah Islam ini mungkin ketika di luar melakukan aksi-aksi intoleran ataupun aksi-aksi ekstrim, bahkan mungkin bisa jadi ada yang bergabung kepada salah satu ormas Islam, dia tidak intoleran kepada orang-orang non-Islam mungkin gitu. Jadi masyarakat kita ini gampang sekali menyamaratakan padahal itu hanya segelintir gitu Mas Yahya. Padahal itu hanya segelintir. Jadi karena sudah banyaknya sekali kasus itu, kalau kita bilang segelintir, bisa segelintir, tapi emang karena banyak juga kasusnya. Nah, jadi masyarakat ini gampang sekali terpengaruh. Kalau sekolah Islam ini melahirkan radikalisme. Nah, ini sebetulnya bahaya sekali karena menyederhanakan masalah yang begitu kompleks. Menurut saya tidak semudah itu menganggap lulusan sekolah Islam ataupun pesantren itu radikalisme, karena itu tidak semuanya. Jadi yang saya soroti di sini, kita jangan gampang menyamaratakan semua alumni. Oh, sekolah Islam itu pasti radikal. Tidak semuanya begitu. Itu Mas Yahya. Mungkin bisa diteruskan oleh Mas Rian. Ya, saya setuju sih sama dengan penjelasan dari teman saya Mas Taufik ini, karena ada sedikit cerita ya Mas. Ya, ini biasnya juga tuh karena framing media terhadap masyarakat gitu. Karena ada sebuah cerita di Jawa Barat ketika waktu itu ada seorang siswa yang dimana dia menolak untuk melaksanakan upacara. Nah, kemudian media langsung saja diberikan judul oleh media. Kata media tersebut, oh, Islam ini ternyata intoleran, Islam ini ternyata radikal. Padahal ketika ditelusuri lebih dalam lagi, ketika diteliti, ditanya, ya istilahnya dalam Islam tabayun mungkin ya, di situ diketahui bahwasannya murid tersebut itu tidak melakukan atau tidak mau melaksanakan upacara karena mereka belum paham mengenai hal tersebut. Mereka belum paham. Bahkan gurunya pun mereka tidak bisa menjelaskan kepada para murid secara kontekstual dan juga menjelaskan secara rinci dan baik kepada muridnya. Nah, oleh karenanya di sini tuh sebenarnya bukan masalah pondok pesantren mengajarkan sebuah radikal, enggak sebenarnya. Tapi kembali lagi kepada yang namanya literasi kebangsaan yang kurang mungkin di dalam pesantren tersebut. Jadi saya kira itu. Nah, jadi ini lebih ke arah ini kali ya, miskomunikasi dan kurangnya penguatan konteks gitu ya. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu Mas ya.
Nah, sekarang kita masuk ke hal yang sering rancu juga nih Mas Rian, Mas Topik. Yang dimana banyak sekali orang-orang nih gak bisa bedain gitu mana yang religius dan mana yang radikal. Jadi menurut Mas Rian dan Mas Topik ini gimana pandangannya untuk orang-orang seperti itu? Ya, ini penting banget ya. Apa perbedaan orang yang religius dan radikal gitu? Akhir-akhir ini masyarakat kita tertipu ya, banyak masyarakat kita tertipu soal penampilan mungkin ya, soal penampilan Mas Yahya. Jadi kadang orang yang penampilannya pakai jubah atau jenggotan, pakai sorban, sudah langsung dianggap ustadz gitu di masyarakat kita ya. Nah itu menurut saya satu hal yang ya rancu di masyarakat seperti itu ya. Kalau kita melihat kemarin ada film yang viral gitu, Mas Yang atau Mas Yahya sudah nonton atau teman-teman di rumah juga ada yang nonton. Itu film apa namanya, Walid ya? Iya, Walid. Kalau kita lihat di situ ada penokohan, dia itu kiai ataupun tokoh agama. Dia itu memerankan tokoh agama yang dilihat oleh masyarakat itu yang religius, tetapi ketika kita tahu aslinya dia itu ya naudzubillah busuk sepertinya gitu ya. Kalau kita lihat di masyarakat kita sekarang juga naudzubillah banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Jadi yang saya garis bawahi orang yang religius itu ya pasti orang-orang yang pertama rendah hati, suka tolong menolong, dan orang yang terbuka untuk berdialog gitu. Yang orang radikal ya orang-orang yang sempit pikirannya, orang-orang yang tidak mau menerima perbedaan dan biasanya tidak mau diajak bicara atau berdialog gitu. Ingin menang sendiri terus itu. Gitu Mas Yahya. Kalau menurut Mas Rian sendiri seperti apa? Pertama saya setuju dengan apa yang dijelaskan Mas Topik. Jadi Mas Topik mengatakan dari sisi radikal bahwasanya orang radikal itu adalah mereka yang merasa paling benar, pikirannya sempit ya. Kemudian juga alergi terhadap perbedaan. Nah, saya seringkali berbicara bahwasanya iman yang dinamakan iman itu tidak akan menjadikan kita benci terhadap orang lain. Ya, kalau kita benci terhadap orang lain dan kita mengatasnamakan itu iman, itu salah. Boleh jadi itu adalah trauma dia, ya, trauma atau luka kecil dia dikarenakan mungkin dia pernah dizalimi oleh orang lain, yang kemudian dari hal tersebut dia membenci orang lain, dan karena kebetulan nih dia belajar agama Islam, belajar syariat, belajar dalil segala macam, dari dalil tersebut dijadikan hujah sehingga dia membenci orang lain Karena sakit hati itu. ya, karena sakit hati itu tadi. Padahal kan seharusnya iman itu menjadikan dia dengan orang lain itu akrab ya. Karena dalam sebuah hadis juga ada akhul muslim alal muslim, tahu kan? La yadhlimu wala yuslimu, kalau nggak salah ya. Jadi kita sebagai seorang muslim itu harus yang namanya menghargai juga orang yang ada di sekitar kita, orang muslim yang ada di sekitar kita, dan bukan hanya orang muslim. Ya, karena saya punya sedikit cerita nih Mas. Saya ada kenalan ya, saya ketemu sama anak SMA. Dia aktif di dalam organisasi pemuda Islam. Kemudian dia juga menghafal Al-Quran. Dan dia juga aktif di dalam komunitas lintas agama. Keren banget kan? Lintas agama tuh artinya dia tuh dalam komunitas tersebut tidak hanya berbaur, bersosialisasi dengan orang yang agamanya sama dengan dia. Ada juga Kristen, Buddha, ya, agama-agama lain lah. Nah, kemudian saya awalnya saya sedikit heran kan, kok anak ini bisa enjoy aja, bisa nyaman aja. Kemudian saya tanya, nah, kok kamu bisa nyaman sih hidup di dua dunia yang berbeda seperti itu? Kemudian dia menjawab, wah Pak, dulu saya diajarkan ya di dalam di dalam pendidikan saya itu diajarkan oleh ustaz saya bahwasannya Nabi Muhammad itu datang membawa Islam bukan untuk dijadikan sebagai tembok, tapi juga dijadikan sebagai jembatan. Karena agama Islam itu seharusnya dapat menjadikan kita dengan orang lain itu menjalin sebuah hubungan yang baik ya.
Karena Islam mengajarkan kita harus baik dengan tetangga, harus baik dengan teman, harus baik dengan saudara, bahkan menghargai yang namanya perbedaan. Nanti di sini nggak ada yang namanya batasan gitu ya? Ya nggak ada. Nah, Islam itu bukan tembok, Islam itu sebagai jembatan. Tapi perlu kita garis bawahi dulu ya, dalam konteks toleransi ini dalam konteks sosial gitu ya. Ya benar sekali ya. Dalam konteks agama tetap kita tidak bisa berbaur, lakum dinukum waliyadin begitu. Jadi agamamu agamamu, agamaku agamaku. Nah, kita harus garis bawahi dalam konteks ini toleransi ini adalah hubungan sosial kita, bukan hubungan agama gitu ya. Nah itulah orang yang religius adalah mereka yang toleransi, tidak intoleran. Dia toleransi akan tetapi masih memperhatikan yang namanya batasan-batasan. Mungkin seperti itu Mas Yahya. Berarti orang yang religius ini bisa menghargai yang namanya perbedaan gitu. Ya benar sekali. Insya Allah berarti luar biasa banget ya. Nah, bisa kita bayangin nih Mas Riang, Mas Topik. Gimana kalau semua sekolah Islam itu ngajarin hal seperti itu? Kita nggak hanya cuman punya anak-anak yang religius, tetapi juga kita mempunyai anak yang bijak dan bisa cinta damai terhadap Islam. Seperti itu. Nah kalau gitu kan berarti sekolah Islam ini punya peran strategis banget ya dalam membentuk pemikiran anak. Ya. Tapi tantangannya itu seperti apa Mas Riang, Mas Topik? Mungkin bisa dari Mas Riang dulu. Ya masalah tantangannya Mas ya. Sebenarnya balik lagi ke kurikulum ya, kurikulum sebagai hal dasar yang memang itu biasa dijadikan acuan dalam sebuah pendidikan. Nah, kebanyakan pesantren itu dalam kurikulumnya mereka masih menerapkan terbatas, artinya mereka mengajarkan kepada santri itu hanya untuk menghafal, kemudian juga hanya untuk ya belajar aja gitu, belajar hal-hal secara tekstual, Syariat. Ya syariat gitu, syariatnya aja gitu. Padahal kan yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana para santri itu memahami konteks sosial yang terjadi secara realita. Nah, artinya bukan hanya ya belajar terus ngapal terus, enggak, tapi mereka juga harus paham realita yang ada sehingga mereka dapat mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di dalam kehidupan realita, kehidupan sehari-hari. Iya, kehidupan sehari-hari. Karena zaman itu terus berubah Mas, zaman itu terus berkembang gitu. Yang dulunya nggak ada HP, sekarang ada HP, ya kan? Yang dulunya mungkin kita susah mesen makanan, sekarang jadi gampang. Itulah yang namanya perkembangan dunia, perkembangan realitas, dan para santri itu seharusnya memiliki wawasan yang terbuka, memiliki wawasan yang luas terhadap hal tersebut. Bahkan di dalam pesantren itu seringkali menerapkan yang namanya otoriter ya. Mereka diajak untuk patuh aja gitu. Untuk kekuasaan yang mutlak satu mereka harus patuh, tapi mereka tidak diajak untuk berdiskusi, untuk ya sama-sama memahami lah gitu tentang apa yang terjadi, tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di realitanya. Ya saya rasa seperti itu sih. Dan kemudian juga di dalam pesantren mereka, karena tadinya mereka disuruh untuk patuh ya, mereka tidak memahami realita. Nah itulah yang menjadi dasar kemudian mereka tidak menghargai sebuah perbedaan. Mungkin bisa menjadi bibit-bibit radikalisme. Ya benar banget, bibit-bibit radikalisme. Nah mungkin dari saya seperti itu sih Mas. Ya hal yang mendasar ya kurikulum tersebut gitu. Saya tambahkan dari sisi lapangan ya. Waktu itu pernah ada pelatihan juga bersama guru-guru madrasah. Situ kami berdiskusi tentang toleransi ini gitu. Nah, situ saya mengangkat kita harus sangat toleransi gitu, mengajarkan kepada anak untuk toleransi. Tapi ada beberapa guru madrasah, guru-guru tersebut yang tidak menerima, bahkan menyebut hal itu liberal gitu. Kan itu fatal banget menurut saya, ekstrim banget. Kita toleransi kepada sesama manusia, sesama ciptaan Allah, tapi dibilang liberal gitu. Islam itu kan rahmatan lil alamin ya. Jadi bagaimana caranya rahmatan lil alamin ini bukan hanya sekedar slogan begitu ya kan?
kita sering menggambarkan orang Islam ini rahmatul alamin, Islam ini rahmatul alamin. Tapi sikap kita sendiri kepada sesama ciptaan Allah itu nggak ada alamin ya. Bahkan sikap kita hanya rahmatul lil muslimin mungkin ya. Mana rahmatul lil alamin ya? Kan Rasul kita pun diutus rahmatul lil alamin gitu Mas. Ya. Ketika saya berbicara seperti itu, mereka mulai sadar. Bukan ada guru fikih yang bilang, saya mengajari cuman ternyata saya cuma mengulang-ulang pelajaran fikih aja, sholat, zakat. Ternyata itu tidak ada kemajuan. Iya, itu hal itu yang penting juga, toleransi terhadap sesama makhluk Allah begitu. Jadi butuh proses ya. Butuh banget. Tapi kalau kita dimulai dengan ingin belajar lagi, hasilnya akan luar biasa gitu Mas. Beberapa sekolah bahkan ada yang mulai menerapkan anak didiknya untuk berdiskusi antar lintas agama, menonton film film-film yang ya istilahnya kayak gini ya, bertajuk radikalisme gitu. Habis itu berdiskusi, bahkan kolaborasi kegiatan dengan sekolah-sekolah non muslim begitu. Nah itu keren banget sih menurut saya. Ya, benar-benar. Setelah kita berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan yang ada tadi, gak mungkin dong gak ada yang namanya solusi atau jalan tengah ya. Iya betul. Jadi solusi seperti apa nih yang bisa dilakukan oleh sekolah maupun orang tua agar bisa mencegah yang namanya bibit-bibit radikalisme ini? Mungkin dari Mas Riang seperti apa? Oke, kalau dari saya sih ya setidaknya 3 lah ya solusinya. Yang pertama adalah kita harus membenahi kembali mindset anak-anak terhadap ilmu. Artinya apa yang mereka pelajari, apa yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka itu bukan hanya sebatas ilmu yang ditransfer dari guru ke muridnya. Enggak kayak gitu. Sehingga murid tersebut menjadikan ilmu hanya sebagai alat yang kemudian dia meraih nilai, ya nggak kayak gitu. Seharusnya kita tanamkan ke dalam mindset anak-anak, ilmu itu bisa menjadi hal yang kemudian menyatu dengan mereka, sehingga itu dapat mendidik karakter mereka gitu, membentuk karakter mereka. Ilmu itu bisa membentuk karakter mereka. Nah dari situlah kemudian saya yakin anak-anak ketika mereka karakternya terbenahi, ya kan berawal dari mindset tadi ya. Makanya saya katakan kita harus membenahi mindset anak-anak gitu. Kemudian yang kedua adalah kita harus memberikan ruang dialog terhadap anak-anak dan gurunya gitu, terhadap anak-anak dengan orang tua. Karena tadi kan permasalahannya adalah anak-anak ini dididik secara otoriter, sehingga mereka harus patuh lah, harus nurut manut, diem aja gitu. Nah, tapi dalam hal ini seharusnya kita memberikan ruang dialog untuk mereka, sehingga mereka dapat menyuarakan suara mereka. Kalau bahasanya ya kayak gitu ya. Nggak ada batasan bertanya gitu. Nggak ada batasan bertanya. Jangan malah ketika anak bertanya dikatain kamu nih banyak nanya katanya. Nurut aja, pengalaman saya itu banyak gitu ya. Jangan kayak gitu. Benar. Orang zaman mereka berbeda ya kan, pengalaman mereka juga pasti berbeda, permasalahan-permasalahan juga pasti berbeda. Artinya ruang dialog itu dibutuhkan di situ. Nah kemudian dari ruang dialog tersebut kan mereka dapat menyuarakan suara mereka, mereka juga kemudian ya artinya nggak dididik dengan otoriter lah gitu. Kemudian yang terakhir adalah kembali lagi kepada hal yang paling mendasar juga nih ya di dalam sebuah pendidikan, yaitu guru. Guru ya guru, karena kurikulum yang ada tidak akan pernah teraplikasikan kalau nggak ada yang namanya guru. Nah, dan yang pasti gurunya tersebut harus kompeten. Iya benar. Harus kompeten dari segi keilmuan, kemudian juga harus dari segi emosi itu ya terkontrol lah gitu, sehingga mereka dapat menghadapi anak-anak murid yang mungkin sulit diajarkan itu tetap bisa menyampaikan ilmu ya, yang kemudian ilmu tersebut dapat membentuk bukan hanya intelektual mereka, akan tetapi juga dari segi karakter mereka. Nah dari situlah, dari ketiga itu menurut saya dapat membentuk karakter yang dimana mereka tidak menjadi karakter yang radikal. Mungkin seperti itu Mas Yahya. Kalau dari Mas Taufik sendiri? Ya sebetulnya cukup jelas tadi ya yang disampaikan oleh Mas Riang. Mungkin itu dari aspek sekolah mungkin ya. Aspek sekolah di sini saya akan dari aspek
peran orang tua juga penting gitu Mas Yahya, Mas Rian. Ya kadang orang tua itu ketika anaknya pulang ke rumah ketika ya mungkin santri yang baru pulang ke rumah liburan, ditanyanya apa pasti sudah hafal berapa juz gitu kan, paling kayak gitu. Nah, tidak kalah penting ya, bahkan sangat penting, anak itu kita tanyakan kenapa sih kita harus baik sama yang beda keyakinan gitu. Itu sangat penting untuk mendidik anak kita berpikir bahwa yang tadi Islam itu bukan hanya sekedar rahmatan lil muslimin ya, rahmatan lil alamin. Itu bagaimana anak-anak didik kita ini yang santri-santri bahkan itu bisa menjadi generasi yang anak-anak yang bijak tadi, yang sangat cinta damai, indah perdamaian gitu kan. Nah, gitu. Orang tua juga harus ikut belajar sebetulnya ya. Orang tua juga harus ikut belajar. Kadang ada orang tua yang hanya ikut-ikutan arus. Ada ustadz viral, ada ustadz keras nih yang viral misalkan. Diinin ke anak mereka, disuruh ikutin, padahal itu belum tentu cocok untuk anak-anak mereka seperti itu. Yang benar itu realita banget tuh. Iya. Dan terakhir ya, jangan takut Islam jadi terbuka begitu. Justru karena kita membuka dialog dengan anak-anak kita, dengan membuka dialog dengan anak-anak kita nggak akan mudah dimasuki narasi-narasi ekstrim. Mereka udah kebal karena diajak untuk berpikir kritis sejak dini begitu. Iya. Wah, luar biasa banget ya hari ini. Jadi intinya sekolah Islam ini bukan sarang radikalisme teman-teman. Ya, betul. Tetapi memang perlu terus dikawal, dibimbing, dan dikembangkan agar anak-anak kita nanti jauh dari yang namanya radikalisme. Ya, sekolah Islam juga mempunyai potensi yang sangat besar ya. Nah, tapi memang harus dikelola dengan hati gitu, bukan hanya sekedar doktrin. Ya, kalau menurut saya yang paling penting sebenarnya Islam itu hadir bukan untuk menakut-nakuti Mas, ya. Tapi Islam itu hadir mengajak kita dengan hikmah dan juga kelembutan. Oleh karenanya Islam itu nggak serem ya sehingga menakut-nakuti, enggak, tapi dia datang mengajak kita dengan kelembutan dan juga dengan hikmah. Yang menjadi harapan saya untuk kedepannya, semoga dua hal tersebut dapat menjadi ruh di pendidikan yang mungkin sedang dijalankan dalam sebuah pesantren ataupun sekolah agama. Karena dalam Al-Quran juga kan dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, itu seperti itu. Terima kasih kepada Mas Rian, Mas Taufik. Semoga obrolan kita kali ini jadi bahan renungan ya buat semua pendengar, baik guru, orang tua maupun murid. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.